Saya masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho, dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya juga doakan Anda dalam keadaan sehat, sehingga kita sama-sama bisa belajar khususnya di TOEFL di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Seperti biasanya, sebelum saya membahas, saya minta kepada Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang sedang menonton video kali ini, Anda bisa pause video saya, Anda bisa tulis soalnya terlebih dahulu dengan menggunakan bolpen warna hitam, dan Anda mencoba untuk menganalisis menggunakan bolpen dengan warna merah atau biru. Supaya apa? Supaya lebih masuk caranya untuk belajarnya. Oke. Anda bisa pause dulu, Anda bisa tulis soalnya, dan tonton pembahasan saya. Dan di sini saya akan mengajarkan kepada Anda, saya akan membedah TOEFL Listening Longman Part 2. Nah, di sini TOEFL Longman ya, saya ambil dari Longman. Ini nomor 4 sampai nomor 6. Nah, di sini saya akan ajarkan triknya, saya akan ajarkan strateginya. Dan saya asumsikan kalau Anda sudah menonton video ini, level bahasa Inggris Anda sudah level advance. Kenapa? Karena TOEFL itu adalah untuk menguji kemampuan Anda dalam bahasa Inggris. Yang diuji berarti asumsinya levelnya sudah advance. Maka dari itu, bagi teman-teman yang levelnya masih basic karena faktor tuntutan pekerjaan biasanya, betul? Tuntutan pekerjaan, kerja di jurusan mungkin arsitektur, tiba-tiba perusahaan menyuruh Anda untuk sekolah lagi, baik S2 maupun S3. Lah, syarat untuk masuk S2 biasanya adalah salah satunya TOEFL. Biasanya ada dua, satu TOEFL, yang kedua adalah TPA atau TBS. Nah, TOEFL ini asumsinya adalah kalau Anda bisa TOEFL, Anda bisa menguasai teks dalam bahasa Inggris. Ketika Anda membaca teks dalam bahasa Inggris, referensi-referensi bahasa Inggris, asumsinya Anda bisa. Nah, maka dari itu yang nonton video ini, asumsi saya adalah Anda sudah levelnya advance. Sir, kalau saya belum advance bagaimana, Sir? Saran saya, Anda bisa memperkaya kosakata dari buku kedua saya, Vocabulary TOEFL dari nol, atau Anda bisa memperkaya dengan banyak materi-materi dalam bahasa Inggris. Ini konsep belajar TOEFL dari nol. Ini kalau diajarkan di luar Rumah Cerdas Bahasa Inggris, ini bisa diajarkan bisa sampai 3 tahun. Tapi di sini Anda cukup belajar 2 minggu. Kalau di rumah, saya pikir sudah cukup. Dan Anda bisa juga belajar dari buku ketiga saya, Belajar Listening TOEFL dari nol. Ini adalah buku yang mengajarkan tentang bagaimana saya belajar listening TOEFL dari nol, tentang tips-tips, tentang strategi-strategi bagaimana cara belajar TOEFL dari nol. Oke, mari kita lanjutkan, langsung kita bahas materi soal nomor 4 sampai soal nomor 6. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ketika Anda mau melakukan tes listening, Anda harus tahu bahwasanya nanti di listening itu di setiap soalnya itu Anda memiliki waktu jeda kurang lebih 12 detik. Nah, ini di buku ini saya sudah tuliskan 10 informasi umum yang harus Anda perhatikan sebelum melakukan tes TOEFL. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya jeda waktu antara soal satu ke soal selanjutnya, jeda waktunya adalah 12 detik. Nah, 12 detik ini Anda bisa gunakan untuk dua hal. Yang pertama, 12 detik ini Anda gunakan untuk membaca pilihan gandanya terlebih dahulu. Jadi sebelum Anda mendengarkan narasi dari narator, Anda sudah membaca pilihan ganda. Makanya Anda harus membaca dengan cepat. Ini 6 detik pertama. Setelah selesai narator membacakan soal, maka Anda sudah harus membaca pilihan ganda di soal selanjutnya. Ini adalah strategi yang saya biasanya gunakan. Jadi, ketika narator membacakan narasi, saya sudah
sudah punya gambaran kira-kira nanti pertanyaannya seperti apa. Dan nanti saya juga ajarkan pola-polanya ya. Pola-polanya di buku ini sudah saya ajarkan, ada di short conversation, di situ ada 20 pola, di mana di short conversation itu nanti ada 30 soal lah, ada 30 soal. Biasanya satu pola itu masuk bisa satu, bisa dua soal. Lah, 30 soal itu nanti ada 20 trik yang harus Anda pelajari, di mana satu triknya biasanya keluar 2. Tidak akan lepas dari itu semuanya. Oke, intinya adalah Anda harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ada 12 detik jeda antara soal 1 ke soal selanjutnya. 12 detik ini Anda gunakan 6 detik untuk membaca dengan cepat pilihan gandanya. Ketika narator selesai membacakan pertanyaan, Anda langsung bisa jawab, menentukan jawaban. Kemudian Anda harus loncat ke pilihan ganda selanjutnya. Gunakan 6 detik sisanya untuk membaca pilihan ganda selanjutnya. Ini adalah strategi yang biasanya saya gunakan. Oke. Caranya adalah seperti yang saya ajarkan tadi. Anda harus baca dengan cepat pilihan gandanya. He surprised there were 5 dress. Ini ada 5 dress. Ada 5 pakaian. It was an unexpected inexpensive dress. Ini inexpensive dress nih. Baju yang, kalau expensive itu artinya mahal, kalau inexpensive itu ada in berarti sama dengan murah. Terus yang C, he would like to know what color dress it was. Ini adalah color dress. Ini nanti kaitannya dengan apa? Warna pakaian. Terus the dress was not cheap. Pakaiannya tidak murah. Tidak murah, was not cheap. Tidak murah berarti sama dengan mahal. Nah, ini Anda harus dengan cepat membaca dan memahami pilihan gandanya. Ketika narator sudah membacakan soal, woman mengatakan, I got this dress for only $5. Saya mendapatkan pakaian ini hanya dengan $5. Hanya dengan berapa? $5. Nah, Anda harus, memang kalau tes TOEFL, Anda harus juga memperkaya kosakata. Makanya saya menulis buku Vocabulary TOEFL dari nol. Nah, di situ men merespon $5. How did you get it so cheap? Bagaimana kamu bisa mendapatkan itu? Itunya kembali ke dress, so cheap, dengan sangat murah. Nah, di sini bagaimana kamu mendapatkan pakaian itu dengan sangat murah ini? What does the man mean? Apa maksud dari laki-laki? Nah, di sini maksud dari laki-laki adalah respon speaker kedua. Ingat, Bapak Ibu harus tahu bahwasanya di short conversation di sini ada 30 soal. Kebanyakan yang ditanyakan narator itu adalah maksud dari respon speaker kedua. Maksud dari apa? Respon speaker kedua. Di sini respon speaker kedua mengatakan dengan $5. How did you get it so cheap? Bagaimana kamu bisa mendapatkan itu dengan sangat murah? Berarti laki-laki ini surprise atau terkejut bahwasanya bagaimana kamu mendapatkan pakaian itu dengan sangat murah. Berarti di sini kalau jawabannya surprise there were 5 dress. Ini 5 dress ini jelas salah. Karena bukan 5 pakaian tapi $5 ya. Dan bagaimana kamu mendapatkan bisa dengan murah. Nah, jawabannya yang B. It was unexpected inexpensive dress. Nah, jawabannya adalah yang B. Nah, di sini so cheap ini memiliki restatement. Ingat strateginya. Ini adalah strategi restatement. Restatement itu apa, Sir? Restatement itu adalah membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda, dengan maksud dan tujuan yang sama. Loh, kenapa kok harus restatement, Sir? Karena ketika tujuan atau intention dari pembuat soal adalah untuk menguji pemahaman Anda. Menguji dengan pemahaman Anda biasanya dengan sinonim, dengan restatement.
Atau dengan menggunakan paraphrase. Paraphrase itu apa, Sir? Membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan tujuan maksud yang sama. Dan di sini adalah so cheap, dengan sangat murah. Dengan sangat murah ini sama dengan inexpensive. Kalau expensive mahal, kalau inexpensive berarti tidak mahal, sama dengan murah. Jawaban yang C. He would like to know what color dress it was. Tadi sudah saya katakan ini bukan, tidak ada kaitannya dengan warna, tapi kaitannya dengan harganya murah. Bagaimana, Kak? $5, $5, bagaimana kamu bisa mendapatkan dengan sangat murah? Oke, jawaban yang D. The dress was not cheap. Jadi pakaiannya itu tidak murah, sama dengan mahal. Berarti ini juga salah. Bagaimana? Karena laki-laki ini terkejut. Terkejutnya kenapa? Karena kenapa kok bisa murah sekali? Mungkin bisa jadi belinya di grosir ya. Jadi biar lebih murah. Oke, ini soal nomor 4. Apakah Anda sudah paham dengan penjelasan saya? Kalau Anda paham, please komen. Paham, Sir, paham, Sir, paham, Sir. Dan saya kepingin benar-benar tahu kira-kira Anda dari mana. Anda komen kota Anda. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, ada dari Samarinda, ada dari Jakarta, Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur, Kediri, Malang, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang beli buku saya ini, saya ngirimnya ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Meskipun Anda tidak bisa belajar dengan saya secara langsung, dengan Anda belajar dari buku-buku saya ini, Anda sudah seperti Anda belajar dengan saya secara langsung. Karena masanya masa pandemi. Maka Anda bisa belajar di rumah dengan bisa mengulang-ulang. Sir, kenapa tidak live, Sir? Kenapa tidak live? Ini banyak yang tanya, kenapa tidak live, Sir? Karena kalau Anda live, kebetulan Anda ada urusan yang tidak bisa Anda tinggalkan, Anda ketinggalan. Nah, ketika Anda ketinggalan, otomatis saya tidak mungkin mengulangi. Kalau mengulangi, kasihan yang lain. Maka dari itu saya sudah membuat banyak video. Ini ada hampir 100 video. Ya, 100 video Anda bisa tonton, Anda bisa pelajari bukunya, Anda bisa tonton di rumah, Anda bisa ulangi sampai berkali-kali, sampai Anda benar-benar paham. Kalau Anda nggak paham, Anda bisa tanya kepada saya kasih nomor pribadi saya. Tapi syaratnya Anda harus punya buku dulu. Nah, kalau nggak punya buku, semuanya langsung menyerang ke HP saya, nanti HP saya hang ya. Kalau nomor admin yang ada di website ataupun yang ada di YouTube, ini memang untuk Anda tanya-tanya tentang produk, bukan tentang materi. Oke. Kemudian soal yang nomor 5. Percakapan antara dua orang. Ingat, ini adalah short conversation. Short conversation ini adalah percakapan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, kemudian ditanyakan oleh seorang narator. Laki-laki mengatakan, I just got my third parking ticket this week. Perempuan merespon, why don't you try putting more money in the parking meter when you park your car? Narator menanyakan, what does the woman suggest that the man do? Seperti yang saya ajarkan tadi strateginya, ya. Anda meskipun tidak beli buku saya, Anda bisa tonton semua video saya. Saya yakin ini sangat bermanfaat, bisa membantu Anda untuk meningkatkan kemampuan Anda untuk menganalisis pola-pola yang ada di TOEFL. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui seperti yang saya ajarkan tadi, bahwasanya Anda harus dengan cepat membaca pilihan gandanya. Anda punya waktu 6 detik. Nah, ini Anda harus punya high speed reading. Bagaimana Anda harus punya kemampuan dengan membaca cepat, high speed reading. Anda harus membaca dengan cepat selama 6 detik. Anda pilihan gandanya. Leave the car someone else, meninggalkan mobil di tempat yang lain, atau ignore the parking ticket, mengabaikan tiket parkir. Add more money to the meter, menambahkan uang lebih di meter. Meter itu ukuran, mungkin waktu membayarnya itu, biar tidak. Biasanya kalau di Indonesia itu kan kita menyediakan uang receh untuk membayar parkir, biar tidak kebingungan. Oke, pay the parking attendant ini. Pay the parking attendant, membayar
pelayan parkir ya. Oke. Ketika Anda sudah membaca pilihan ganda dengan cepat, Anda 6 detik itu gunakan untuk membaca pilihan gandanya. 6 detik ini sisa dari waktu sebelumnya yang ada di soal nomor 4. Anda langsung baca soal nomor 5, baca pilihan ganda dengan cepat. Ketika Anda mendengarkan narator membacakan, Anda sudah punya insight, sudah punya pandangan. Kira-kira nanti pertanyaannya tentang apa? Oke, di sini Man mengatakan, I just got my third parking ticket this week. Saya baru saja mendapatkan tiket parkir ketiga minggu ini. Woman merespon, why don't you try putting? Kenapa kamu tidak meletakkan more money, uang lebih in the parking meter, di ukuran parkir when you park, ketika kamu parkir. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, di sini Anda harus bisa menangkap polanya. Nah, pola di sini adalah pola suggestion. Nah, pola suggestion. Nah, di sini kalau Anda bisa melihat di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol, ini adalah pola suggestion. Pola suggestion atau suggestion itu atau apa? Saran. Oke, suggestion itu di chapter 14. Nah, chapter 14 halaman 179. Nah, 179 di situ ada pola suggestion. Nah, jadi pola suggestion itu yang perlu saya harus sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Di situ ada kata let's. Let's itu mengajak. Let's come to the party. Berarti saya mengajak kamu untuk pergi ke pesta. Ada why not. Di sini kebetulan why not atau why don't. Nah, di situ ada why not. Just plus verb one atau imperative form. You should. Kalau you should ini berarti memberikan saran atau nasihat. Nah, it is better for you to. Why don't you? Nah, ini ada why don't you. Nah, ini adalah pola apa? Suggestion. If I were you, I would. Jika aku menjadi kamu, saya akan. Nah, ini adalah suggestion, saran. You had better. Kamu lebih baik. You ought to. Kamu lebih baik. Nah, di sini suggestion ini adalah pola suggestion. Salah satunya adalah why don't you. Nah, di buku ini, di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol, ini sudah saya masukkan banyak sekali polanya. Ada let's tadi, why not, just plus verb one, you should, it is better for you to, why don't you, if I were you, I would, you had better, you ought to. Itu semuanya. Kecepatan sir. Kalau kecepatan, Anda post, Anda tulis satu persatu. Tapi kalau Anda punya rezeki, Anda bisa belajar dengan saya di Belajar Listening TOEFL dari Nol. Oke, ini adalah why don't you put? Why don't you try putting? Kenapa kamu tidak mencoba untuk meletakkan more money? Berarti sama dengan di sini apa? Kita tahu di sini add more money to the meter, menambahkan uang di meterannya. Jawabannya yang benar adalah yang C. Bisa dipahami? Kalau bisa Anda paham, please komen. Jangan pelit-pelit untuk ngomen. Karena dan komen positif. Saya nggak butuh komen negatif. Karena kita harus saling sama-sama memotivasi. Saya membantu Anda membantu saya. Kita sama-sama, kita kolaborasi. Dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Ya, kita saling-saling sama-sama mendoakan. Oke. Kemudian soal yang terakhir yang nomor 6. Ini percakapan antara dua orang, woman sama man. Seperti yang saya ajarkan strateginya, baca pilihan ganda dengan cepat, sekitar 6 detik, baru Anda alokasikan. Ketika narator membacakan narasinya, Anda sudah punya gambaran. Di sini, he doesn't like to hold too many books on one time. Dia tidak mau memegang banyak buku dalam satu waktu. There is no bookstore in this neighborhood. Tidak ada toko buku. Yang ini yang tidak ada toko bukunya. Kalau ini dia tidak suka memegang banyak buku dalam satu waktu. Yang C, it isn't possible to obtain the book yet. Ini tidak mungkin. Obtain ini apa?
mendapatkan. Obtain ini sinonimnya adalah get. Nah, maka dari itu saran saya Anda harus memperkaya kosakata, bro. Kalau Anda nggak punya kosakata, yo berat dong. Mau tes TOEFL yang berbahasa Inggris, kosakatanya minim. Makanya saya sarankan Anda bisa belajar dari vocabulary TOEFL dari nol ini. Caranya bagaimana belajarnya, Mister? Caranya gini, Anda harus targetkan setiap hari. Di sini ada lebih dari 4.000 vocabulary. Anda harus dengarkan sehari 50, Anda ulangi. Di sini bukan audio tapi video. Anda bisa tonton, buka bukunya sambil tonton videonya. Sehari Anda bisa menghafalkan 50, sebulan Anda bisa menghafalkan 1.500, 3 bulan Anda bisa menghafalkan 4.500. Nah, dengan 4.500 kosakata yang sudah Anda hafalkan ini sangat membantu Anda untuk mengerjakan soal TOEFL, baik itu di listening, di structure and written expression, maupun di readingnya nanti. Tapi kalau Anda tidak punya kosakata, ya sudahlah, itu abot itu ya. Oke, di sini terus yang D, he needs to talk to someone at the bookstore. Dia perlu berbicara dengan seseorang yang ada di toko buku. Oke, di sini Anda sudah menangkap ini, Anda langsung fokus ke audionya. Tapi ingat, ini tidak akan dijelaskan oleh narator. Ini adalah cara saya ketika saya tes TOEFL. Saya baca dengan cepat pilihan gandanya. Ketika saya mendengarkan audio, saya sudah punya insight, saya sudah punya pandangan kira-kira nanti jawabannya apa. Oke, woman di sini mengatakan, were you able to get a hold the book that you wanted? Apakah kamu bisa mendapatkan atau memegang buku yang kamu inginkan? Man merespon, I couldn't, saya tidak bisa. At the bookstore, they told me that it wasn't available yet. Saya tidak bisa mendapatkan buku. Di toko buku, they told me, berarti they-nya ini pelayannya, mereka berkata kepadaku bahwasanya it wasn't available yet. Dan bukunya itu belum ada. Lah, bukunya itu belum ada. Lah, di sini wasn't available ini adalah bentuk negatif, ekspresi negatif. Di buku ini, di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol, ini ada juga ekspresi negatif. Ekspresi negatif itu bisa jadi auxiliary plus not. Bisa jadi menggunakan imbuhan seperti in, il, ir. Contoh di sini ada kata expensive. Expensive itu mahal, tapi kalau ada inexpensive jadi tidak mahal atau murah. Contohnya ada legal. Nah, legal itu resmi. Kalau ilegal berarti tidak resmi atau tidak resmi ya, gitu. Jadi biasanya negatif itu dengan tambahan. Bisa jadi auxiliary not, bisa jadi tambahan. Lah, di sini I couldn't. Jadi saya tidak bisa mendapatkan buku itu. Di toko buku mereka berkata kepadaku bahwasanya bukunya wasn't available yet. Jadi bukunya belum ada, belum tersedia. Berarti jawabannya yang benar yang mana? He doesn't like to hold too many books at one time. Ini jelas salah. Ini tidak ada kaitannya dengan dia mau atau tidak mau untuk membawa banyak buku dalam satu waktu, tidak. Terus there is no bookstore. Ini bukan yang tidak ada bukan bukunya, yang tidak ada bukan toko bukunya. Nah, ini there is no bookstore. Nah, ini kan yang tidak ada toko bukunya. Yang tidak ada apa? Toko bukunya. Sedangkan di sini yang tidak ada apa ini? I couldn't. Nah, ini yang tidak ada bukunya. Yang tidak ada apa? Bukunya, the book. Nah, jadi yang tidak ada bukan toko bukunya. Yang tidak ada adalah bukunya. Oke, terus jawaban yang C. It is not possible to obtain the book yet. Ini tidak mungkin untuk mendapatkan bukunya. Tidak mungkin. Karena apa? Bukunya belum tersedia. Jawabannya adalah yang C. He needs to talk to someone at the bookstore. Dia butuh untuk berbicara kepada seorang di toko buku. Ini salah. Jawabannya adalah yang C.
Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ini adalah strategi negative expression. I couldn't, jadi berarti saya tidak bisa mendapatkan buku. At the bookstore berarti toko bukunya ada. Yang tidak ada adalah bukunya, bukan toko bukunya. Kalau yang ini yang B ini tidak, yang tidak ada apa? Bookstore-nya, yang tidak ada toko bukunya. Sedangkan di sini toko bukunya ada, yang tidak ada adalah bukunya. Jawabannya adalah yang C. Sekian untuk video pembahasan di video ini. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Anda harus stay positif, semangat, dan dapatkan raih cita-cita Anda sebagai pejuang beasiswa. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.